Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf banget kalau ada salah kata, salah dalam penyampaian informasi atau penulisan spesifikasi. Dan kembali ke topik utama, di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Xiaomi Redmi Note 12, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama menggunakan Xiaomi Redmi Note 12. Karena ada beberapa poin yang harus kamu perhatikan sebelum beli HP ini. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama adalah dari segi desain. Yang dimana untuk poin ini kamu tidak perlu khawatir. Karena Redmi Note 12 memiliki look atau tampilan yang mewah dan kekinian. Apalagi untuk dimensi bodinya juga sangat tipis, hanya di angka 7,8 mm, jadi terasa pas saat digenggam. Pokoknya untuk urusan desain, saya yakin banyak di antara kalian yang suka, karena Redmi Note series tidak pernah gagal dan selalu menawarkan look yang premium. Mungkin yang sedikit jadi catatan, untuk speaker outputnya, HP ini hanya dibekali dengan single speaker atau mono, jadi kualitas audionya tergolong standar saja. Lalu untuk poin yang kedua yaitu dari sektor layar. Dan seperti yang kamu lihat, HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display dengan bezel tergolong tipis. Jadi bikin look atau tampilannya terlihat mewah dari belakang maupun depan, jauh dari kata jadul. Dan untuk layarnya sendiri, HP ini dibekali dengan panel AMOLED resolusi Full HD Plus dengan refresh rate support hingga 120 Hz. Jadi nggak cuma tampilannya yang mewah, untuk saturasi warna yang dihasilkan juga bagus. Terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, ciri khas panel AMOLED. Pokoknya nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Selama pengujian yang saya lakukan, untuk sentuhan layarnya juga terasa responsif, baik saat scrolling atau main game sekalipun. Dan karena sudah menggunakan panel AMOLED, jadi untuk AOD atau Always On Display di HP ini juga sudah ada, dengan berbagai macam pilihan tampilan jam. Walaupun yang sedikit disayangkan hanya bisa aktif selama 10 detik, sama seperti Redmi Note 11 pendahulunya. Lanjut untuk poin yang ketiga yaitu dari sektor dapur pacu. Dimana unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD. Jadi cocok untuk penggunaan jangka panjang, karena dengan kapasitas memori yang ada, HP ini mampu untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Lalu untuk chipset, Redmi Note 12 ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core up to 2,8 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 307 ribuan. Bukan yang paling tinggi, tapi sudah sangat lumayan untuk harga 2 jutaan. Karena yang paling penting, seri chipset yang digunakan ada peningkatan dari Redmi Note 11 sebelumnya. Jadi untuk dapur pacu, HP ini memang tidak dibekali dengan chipset yang paling gahar. Tapi kamu tidak usah khawatir, karena kalau untuk performanya sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Dan untuk poin yang keempat yaitu kelengkapan sensor. Seperti yang kamu lihat, untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini juga sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware giro. Jadi untuk dapur pacunya makin paket lengkap. Kapasitas memori besar, chipset ngebut, dan sensornya pun juga banyak. Plus ditambah sensor remote atau IR blaster yang jarang ada di merek lain. Sedangkan untuk poin yang kelima yaitu dari segi performanya. Dan seperti yang sudah saya singgung, untuk kemampuan chipset atau performa, HP ini sudah cukup bisa diandalkan di kelas harganya. Jadi kalau hanya untuk kebutuhan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau edit dokumen kerja sudah lebih dari cukup. Bahkan untuk kebutuhan main game seperti Mobile Legends, HP ini mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai ultra dan frame rate maksimal hingga high. Di sini saya coba beberapa kali permainan, untuk gameplaynya terasa sangat playable dan performanya tergolong stabil, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Pokoknya mantap lah, untuk game yang satu ini hampir tidak ada kendala yang berarti. Dan masih soal performa, digunakan buat main PUBG Mobile, setting grafik yang terbuka ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tidak bisa dibilang tinggi untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi kalau untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, juga tidak ada kendala yang berarti. Jadi walaupun grafiknya rendah, tapi kalau untuk performanya sudah cukup playable. Apalagi didukung dengan sensor giroskop yang berjalan dengan baik dan responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan.
Sama satu lagi yang paling penting, digunakan buat main game sekitar 1 jam. Di sini suhunya juga terpantau aman, ada di angka 36 sampai 38 derajat. Dan untuk suhu tertinggi ada di angka 40 derajat, jadi terpantau cukup aman. Tapi untuk gaming test lebih lengkapnya, kamu bisa cek di channel tetangga. Karena seperti yang kalian tahu, saya tinggal di desa dan kendala terbesarnya adalah jaringan. Alhasil, kalau untuk game yang berat seperti Genshin atau yang lain, saya tidak bisa mencobanya. Namun yang jelas, untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir. Karena performa dari Redmi Note 12 ini sudah bisa diandalkan untuk harga 2 jutaan. Lanjut untuk poin yang ke-6, kita geser ke bagian baterai. Di mana HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Yang tidak butuh waktu lama untuk isi daya sampai penuh, hanya sekitar 1 jam 15 menit dari 5 sampai full 100%. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam dengan jaringan WiFi berkurang 6%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 7%. Sudah tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer, sehingga lebih hemat daya. Dan yang jelas, kalau untuk penggunaan kasual atau santai, dari pengujian yang saya lakukan, baterai di HP ini bisa tahan seharian. Dalam 1 hari cukup charging 1 kali. Lalu untuk poin yang ke-7 adalah dari sektor operating system. Di mana Redmi Note 12 sudah menggunakan versi OS paling terbaru, Android 13 basis MIUI 14. Di sini untuk tampilan UI-nya, saya rasa tidak usah diragukan lagi, karena sudah sangat kekinian, user friendly, dan gampang untuk di custom. Selain itu, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper juga ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan, kamu tidak usah khawatir, karena fitur yang ada di HP ini cukup lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, dan screen mirroring sudah tentu ada. Mungkin yang sedikit jadi catatan, untuk mode game turbo di sini belum ada. Jadi buat kamu yang suka multitasking, kamu perlu perhatikan poin ini. Namun yang jelas, selama pengujian yang saya lakukan untuk operating sistemnya, jujur saya cukup puas. Masalah bug atau drama, saya juga hampir tidak menemukan. Malah UI-nya mampu memberikan user experience yang lebih, karena memiliki tampilan yang cakep dan fitur yang melimpah. Dan untuk poin yang ke-8, sekaligus yang terakhir adalah dari sektor kamera. Di mana Redmi Note 12 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel yang digunakan sudah cukup lengkap karena sudah dilengkapi dengan lensa ultrawide sama dengan Redmi Note 11 pendahulunya. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan tergolong standar saja. Dan yang harus kamu ingat, untuk perekaman videonya belum dilengkapi dengan ultra stabil video atau AIS. Dan ngomongin soal kamera, kalau untuk hasil jepretan fotonya, HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, terutama saat kita ambil fotonya di kondisi cahaya cukup. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Tapi yang harus kamu ingat, untuk saturasi warna yang ditawarkan di sini tergolong kalem, bukan tipikal yang ngejreng. Lalu untuk hasil foto mode malamnya kurang lebih seperti ini, tidak terlalu banyak perbedaan dengan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali dengan megapiksel kamera yang lumayan besar, 13 megapiksel. Tapi untuk kualitas foto yang dihasilkan tergolong standar saja di kelas harganya. Masih kalah jika dibandingkan dengan kamera 8 megapiksel di HP Oppo, Vivo, atau Samsung. Untuk saturasi warnanya, saat foto di indoor saya tidak ada masalah, karena sudah cukup bagus. Dan masih soal kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya, untuk kamera belakang dan depan. Di sini untuk resolusinya hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk kualitas video yang dihasilkan, jujur kalau buat saya pribadi terlihat standar saja di kelas harganya, baik kamera belakang maupun depan. Untuk saturasi warnanya juga kurang memuaskan, terlihat kurang fresh dan berwarna. Masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa merek sebelah. Jadi bisa dibilang untuk sektor kamera hasil fotonya sudah bisa diandalkan. Tapi kalau untuk urusan video kurang memuaskan menurut saya. Oh iya, buat yang penasaran saat digunakan untuk video call bagus atau tidak, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Untuk kondisinya ini di indoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Silakan kamu nilai dan koreksi kira-kira cukup memuaskan atau tidak. Kalau menurut saya pribadi hanya di tingkatan cukup saja. Dan itulah tadi 8 poin yang harus kamu perhatikan sebelum beli Xiaomi Redmi Note 12.
Untuk kesimpulannya, selama pengujian jujur saya cukup puas dengan HP ini karena banyak poin lebih yang ditawarkan. Seperti dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah, baik dari depan maupun belakang, dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memori besar, chipset ngebut performa lancar, sensornya lengkap, baterai awet, dan sudah fast charging 33 watt. Sedangkan untuk sektor kamera, kalau hanya untuk kebutuhan foto sebenarnya sudah cukup lumayan. Tapi kalau untuk kebutuhan video kurang memuaskan. Namun secara keseluruhan, apa yang ditawarkan Redmi Note 12 ini sudah paket lengkap di kelas harganya. Cukup menarik untuk dilirik. Buat kebutuhan kasual oke, buat kerja juga oke. Bahkan buat kamu yang hobi main game juga masih oke. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau untuk kebutuhan video jujur kurang cocok. Jadi sebelum beli, pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Karena semua produk pasti punya kelebihan dan kekurangan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.